Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika peminatan, yaitu masih mengenai tentang vektor, di mana pada bagian ke-6 ini kita akan membahas mengenai panjang dari vektor. Nah, untuk teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbarunya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai panjang vektor di bidang atau di R2. Nah, misalkan di sini saya memiliki vektor, yaitu vektor PQ. Dengan vektor PQ-nya itu saya simbolkan dengan U kecil. Nah, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada titik pusat 0,0. Maka untuk menentukan panjang vektor U itu dinotasikan dengan mutlak dari U, di mana mutlak dari U ini merupakan hasil kuadrat vektor-vektor pembentuk U. Misalkan di sini vektor U-nya dia sama dengan A dan B. Maka untuk menentukan panjang vektor U itu dia sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ke vektor di ruang atau di R3. Bagaimana menentukan panjangnya? Jika ditanyakan panjang vektor di ruang atau di R3, sekarang kita misalkan nih bahwa dari O, misalnya di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada C. O ke A itu panjangnya adalah Rx. Kemudian O ke B itu adalah RY, dan O ke C itu adalah RZ. Maka kalau kita cari panjang dari vektor O ke D, itu bisa kita cari dengan cara kita kuadratkan. Jadi ini misal R itu dia sama dengan akar dari jumlah kuadrat dari Rx dikuadratkan ditambah RY dikuadratkan, kemudian ditambah dengan RZ dikuadratkan. Nah, ini untuk menentukan panjang vektor di ruang. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja. Untuk contoh soal yang pertama, ada vektor A, di mana vektor A itu dia sama dengan 3i-2j plus 6k. Ditanyakan panjang vektor A. Oke, berarti panjang vektor A itu sama dengan akar dari, tinggal kita kuadratkan, 3 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat, sehingga ini hasilnya adalah 3 kuadrat, yaitu dia 9, kemudian tambah 4 tambah 3, 6, hasilnya itu adalah 49, sehingga akar 49 itu sama dengan 7. Maka panjang vektor A itu adalah 7. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh yang kedua, di sini kita disuruh menyatakan panjang dari vektor AB. Berarti kita harus menentukan dulu vektor AB-nya. Di mana vektor AB itu kan dia sama juga dengan B dikurangi dengan A. Nah, sekarang B kita kurangi dengan A. Pertama 6 dikurangi dengan min 2 yaitu 8, kemudian 5 dikurangi dengan 1 yaitu 4, kemudian 2 dikurangi 3 yaitu min 1. Nah, setelah kita tahu vektor AB-nya, sekarang baru kita bisa menentukan panjang vektor AB-nya. Di mana panjang vektor AB itu tinggal 8, 4 sama min 1-nya semuanya kita kuadratkan menjadi 8 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, sehingga ini kita peroleh dia sama dengan 64 ditambah dengan 16 ditambah dengan 1, sehingga hasilnya itu adalah 81. Nah, akar 81 berapa? Akar 81 itu adalah 9, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk contoh soal nomor 3, di sini terdapat vektor A dan vektor B, di mana vektor A tambah B itu sama dengan 2 akar 3 panjangnya ya, yang ditanyakan nilai P-nya. Oke, berarti
langkah pertama itu harus menentukan A plus B terlebih dahulu. A plus B. Berarti ini I-nya itu adalah P di sini 1, berarti kan artinya dia P plus 1I. Kemudian untuk C-nya di sini 2, di sini nggak ada J, berarti kan 0, berarti tambah 2J. Kemudian untuk K-nya di sini min 1, di sini plus 3, berarti min 1 tambah 3, yaitu plus 2K. Nah, setelah kita menentukan vektor A plus B, sekarang kita baru bisa menentukan panjang vektornya. Di mana panjang vektor A plus B itu berarti sama dengan, kita kuadratkan nih, P plus 1 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, tadi diketahui bahwa panjang A plus B sendiri itu adalah 2 akar 3. Sehingga di sini adalah 2 akar 3. Nah, ini sama dengan dikuadratkan menjadi P kuadrat plus 2P plus 1 plus 4 plus 4. Kemudian agar akarnya hilang, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Berarti yang sebelah sini kita kuadratkan. Nah, 2 akar 3 kuadrat itu adalah 4 kali 3, yaitu 12. Sehingga ini sama dengan P kuadrat tambah 2P, 1 tambah 4 tambah 4, yaitu sama dengan 9. Kemudian ini 0 sama dengan P kuadrat plus 2P. 9 dikurangi 12, yaitu minus 3. Berarti kemudian kita faktorkan aja nih. Menjadi P plus 3 dikali dengan P min 1. Sehingga kita peroleh bahwa P-nya itu bisa ada 2. P plus 3 sama dengan 0. P sama dengan min 3. Atau yang kedua, P min 1 sama dengan 0. P-nya itu sama dengan 1. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh soal nomor 4, di sini diketahui terdapat vektor A, B, dan juga C. Yang ditanyakan adalah panjang vektor P, di mana P itu dia sama dengan A dikurangi 2B ditambah dengan 3C. Nah, sekarang kita tuliskan aja. Vektor A-nya itu dia sama dengan 1, 4, 9. Kemudian vektor min 2B-nya kita tuliskan juga di sini. Min 2B-nya berarti kan artinya vektor B ini kita kalikan dengan min 2. Jadinya min 4, kemudian min 10 sama 6. Kemudian yang ketiga tambah 3C, berarti di sini 3C nih. Nah, artinya vektor C-nya kita kalikan 3. 3 kali 3 9. Kemudian 1 kali 3 yaitu 3. Kemudian min 2 kali 3 yaitu min 6. Nah, setelah kita peroleh A, min 2B sama 3C-nya, ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan kan dia sama juga dengan vektor P. Nah, maka vektor P-nya itu adalah 1 dikurangi 4 ditambah 9, yaitu dia sama dengan 6. Kemudian 4 ditambah 3 ditambah min 10, berarti dia sama dengan 3. Dan yang ini dia sama dengan 9. Artinya panjang vektor P itu dia sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu dia sama dengan 36. Kemudian kita tambahkan dia dengan 9. Kemudian ditambahkan dengan 81. Sehingga 81 tambah 9, 90, tambah 36, yaitu 126. 126 itu akar berapa? 126 itu bisa kita sederhanakan menjadi perkalian 9 dikalikan dengan 14. Sehingga jawabannya yaitu 3 akar 14. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5, di sini terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan juga C. Dengan panjang AB, dia sama dengan panjang BC. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai P. Nanti, ini teman-teman silakan coba untuk menentukan panjang P-nya. Berarti langkah pertama itu teman-teman harus menentukan AB terlebih dahulu, di mana AB itu sama dengan B min A.
Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus menentukan BC terlebih dahulu, di mana BC itu adalah C min B. Nah, setelah itu tinggal ini diakar, dan elemen-elemen B dikurangi A dan C dikurangi B itu nanti dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, kemudian pada video berikutnya kita juga akan membahas mengenai perbandingan pada vektor. Jadi perbandingan pada vektor itu, misalkan ada contoh seperti ini, misal ada titik A, titik B, kemudian ada titik R, di mana rasio dari AR dibandingkan dengan RB itu adalah 2:-1. Kemudian yang ditanyakan, koordinat titik R-nya berapa? Nah, ini kita akan bahas di video berikutnya. Oke, itulah video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.